Iya, selamat sore. Sore, Bu. Sore, Bu. Jangan lupa jaga kesehatannya, jaga daya tahan tubuhnya, jaga jarak, sering-sering cuci tangan, ya, jaga kebersihan. Salah satu cara untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Hari ini kita akan mempelajari tema 3. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini dan penemuan, yaitu di subtema 3 di pembelajaran 1. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Matthew ya. Untuk mengawali pembelajaran, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Iya, baik, terima kasih. Nah, ini ya pembelajaran kita hari ini, tema 3, tokoh dan penemuan. Ya, yang pertama kita di pembelajaran 1, yaitu muatan bahasa Indonesia. Di bukunya silakan dibuka halaman 193. Muatan bahasa Indonesia, kita akan membahas tentang mengidentifikasi kosakata baku ya dalam teks eksplanasi. Dalam teks eksplanasi itu ada yang disebut dengan kalimat efektif. Ini kalimat efektif. Nah, apa itu kalimat efektif? Yaitu kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Nah, kata-kata baku merupakan kata-kata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia atau PUPBI, sebenarnya pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kata-kata baku itu biasanya sering digunakan di acara-acara resmi, misalnya di kegiatan upacara bendera ya. Kegiatan upacara bendera itu menggunakan kata-kata baku, kemudian upacara resmi lainnya atau acara resmi lainnya. Kalau dia tentang penemuan itu bisa dibaca di halaman 193. Di situ ada penemu yang tidak kenal menyerah, yaitu bernama Carl Benz. Ya, nah Carl Benz ini dikenal sebagai penemuan mobil dengan bahan bakar bensin atau gasolin pada tahun 1879. Pada tahun 1885, Carl Benz menemukan pertama mobil bahan bakar bensin yang menggunakan bernama motor wagon. Nah, di sini Benz sebagai salah satu tokoh penemu, yaitu khususnya penemu mobil ya. Sekarang mobil yang sudah sering kalian gunakan. Nah, itu salah satu bentuk modifikasi atau improvisasi atau pembaharuan dari mobil yang pertama kali ditemukan oleh Benz. Kita sudah membahas tentang penemu tadi, yaitu Carl Benz. Nah, sekarang Ibu bertanya, sikap apa yang harus dimiliki oleh seorang penemu? Sabar. Sabar, ya, betul. Rajin. Pintar. Gigih dan tangguh, Bu. Ya, gigih dan tangguh, pintar, ya, betul. Jenius, Bu, jenius. Iya, bagus ya. Nah, selain tidak kenal menyerah juga harus sabar ya. Karena tidak semua percobaan itu sekali diuji coba itu langsung berhasil. Nah, nanti setelah berkali-kali baru berhasil. Nah, sabar, kemudian rajin. Benar, harus rajin, kemudian harus pintar. Pintar, kemudian tangguh, gigih. Gigih itu artinya tidak kenal menyerah ya. Kalian perhatikan lagi tadi yang Ibu baca, yang teks eksplanasi itu yang Carl Benz. Kemudian kalian perhatikan ada tidak kosakata atau kata yang tidak sesuai. Ada yang sudah menemukan kata yang kurang sesuai di dalam teks itu sesuai dengan susunan teks kalimat efektif? Carl Benz membangun pertama kali mobil bahan bakar bensin yang menggunakan nama motor wagon. Terus? Pada saat berusia 19 tahun, dia lulus sebagai sarjana mesin dari University of Karlsruhe. Ya, Karlsruhe. Ya.
Nah, itu nanti silahkan disusun kalimatnya harusnya seperti apa sesuai dengan kalimat efektif. Kemarin kalimat efektif sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Nanti diperbaiki ya, diperhatikan sesuai dengan susunan kalimat kata baku. Kita akan membahas tentang peran teknologi dalam perubahan masyarakat di bidang ekonomi. Nah, ini ada gambar orang bertani. Bertani ini salah satu kegiatan apa? Kegiatan ekonomi, Bu. Iya, kegiatan ekonomi. Nah, teknologi mempunyai peran penting dalam perubahan masyarakat. Teknologi itu salah satu yang kita gunakan kemarin, televisi, kemudian ini laptop yang kita gunakan, kemudian handphone yang kita gunakan untuk Zoom meeting, untuk belajar online, itu salah satu bentuk dari teknologi ya. Nah, teknologi mempunyai peran penting dalam perubahan masyarakat. Kemajuan teknologi membawa perubahan pada berbagai bidang kehidupan, seperti perubahan di bidang ekonomi. Nah, ini perubahan teknologi. Kalau dulu membajak sawah itu menggunakan apa? Traktor. Kerbau. Kemudian Sapi. Nah, seiring berjalannya waktu, teknologi dalam kegiatan produksi itu mengalami perubahan. Nah, contohnya ini, sekarang sudah menggunakan traktor ya. Kemuatan IPA tadi, yaitu menjelaskan persamaan dan perbedaan rangkaian seri dan paralel. Sebutkan salah satu ciri khas rangkaian paralel ini. Jika satu lampu mati, yang lainnya tidak mati. Iya, jika satu lampu mati, maka yang lainnya belum tentu mati. Cahaya lampu yang dihasilkan lebih terang. Iya, betul. Cahaya lampu yang dihasilkan lebih terang. Ini ditulis ya, persamaan dan perbedaan dari rangkaian seri dan paralel ini. Misalnya, ya persamaannya apa antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kemudian perbedaannya apa? Nanti tugasnya ini Ibu berikan dalam bentuk LKPD dan Google Formulir ya. Setelah ini Ibu kirim, nanti bisa dijawab. Itu tadi pembahasan tentang materi kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Dalam teks eksplanasi masyarakat ekonomi. Ya, tadi membahas tentang produksi, kemudian tentang distribusi, kemudian peran teknologi dalam distribusi, kegiatan ekonomi, ya betul. Kemudian di IPA kita membahas tentang Paralel dan rangkaian seri. Persamaan dan perbedaan rangkaian seri dan paralel. Iya betul, perbedaan dan persamaan rangkaian seri dan paralel. Nanti silakan melakukan refleksi diri. Silakan berdoa dulu. Marilah kita berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ya. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah berpartisipasi. Kita menutup pembelajaran hari ini dengan menyanyikan lagu daerah. Ini. Ya. Oke, nanti dulu kita menyanyikannya. Ya. Silakan berdoa dulu. Miranda pimpin doanya. Coba, Bu. Ya, doa dulu. Saya, Bu. Iya, iya. Marilah kita berdoa. Ya. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Iya. Doa selesai. Ya, terima kasih ya. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah berpartisipasi. Ya.
Kita. Oke. Keluar, Kak.